Sampun Sugeng. Mbak Ima. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Pak Darwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selamat pagi. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. iya, Bapak Ibu beserta Latsar Angkatan 65. Pagi ini kita akan menyimak materi yang akan disampaikan oleh Pak Darwi, lanjutan dari kemarin, J, Bapak J. Ya, Oke. langsung saja waktu dan ruang kami persilahkan Pak Darwi. Monggo. Nggih, matur suwun Mbak Ima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, kita bertemu kembali untuk yang agenda 3, sinkronus 3. Seperti kemarin saya sampaikan, saya sudah menyampaikan beberapa penguatan-penguatan. Mudah-mudahan nanti di pertemuan ini kita tinggal mereview kembali apa yang sudah teman-teman lakukan. Sebelumnya tentunya kita juga menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, saya coba kita melihat sekilas gitu, saya mengingatkan kembali apa yang kemarin sudah sama-sama ya, saya berikan penguatan yang berkaitan dengan ini. Kita sudah sampai di sini ya teman-teman ya kemarin ya. Overview sudah, ini sudah, bahkan kita sudah masuk di Smart ASN, beberapa hal sudah saya sampaikan. Ini kondisi perkembangan digital di era revolusi industri 4.0, bagaimana penetrasi masyarakat sebagai pengguna internet, tren-trennya, itu yang harus kita sadari sebagai ASN dalam rangka apa target utama sebenarnya kan di sini. Saat nanti di 2045 betul-betul terwujudlah smart governance itu. Apa itu smart governance? Yaitu pemerintahan yang selalu beradaptasi dengan perkembangan global sehingga mampu berkompetisi. Targetnya itu. Maka saat ini perkembangan global itu sudah merambah di bahkan negara maju sudah pada era revolusi industri 5.0, sudah yang namanya di situ society based. Maka kita mau tidak mau harus menyiapkan diri untuk menyambut adanya kehidupan global. Syukur nanti di 2045 kita itu sudah bisa mencapai era revolusi industri 5.0 sehingga kita betul-betul memiliki berbagai hal yang sudah memang harus disiapkan. Baik, ini saya kira sudah saya sampaikan semua. Pilar literasi digital sudah kemarin, kemudian bagaimana kita menjaga diri kita kaitannya dengan wawasan kebangsaan agar tidak terinfiltrasi oleh hal-hal yang di luar nilai-nilai kebangsaan. Beberapa hal sudah saya sampaikan semua. Baik teman-teman, maka saatnya kita melakukan review. Kalau kemarin kita sudah memberikan penugasan, maka kita masuk di sini nanti. Review kita dari tugas-tugas yang ada. Nanti kita kemarin kan sudah hanya mereview Learning Journal LK1, LK2 yang berkaitan dengan aku, instansiku, dan rencana kontribusiku juga belum. Nanti LK yang kelompok juga belum. Maka nanti teman-teman untuk review ini kita langsung aja biar waktunya juga efektif. Nanti untuk LK2 yang individu, tolong perwakilan kelompok. Kelompok 1 Mas Aziz. Mas Aziz. Kelompok 2 nanti Mbak Fitri Nurbatria. Kelompok 3 Mas Rofi. Kelompok 4 Mbak Mirna. Itu dulu. Dan nanti yang LK3, yang tugas kelompok itu cukup
dari kelompok 1A, 2A yang berhubungan dengan manajemen ASN, dan nanti kelompok 3B dan 4B yang menampilkan. Jadi itu aja. Boleh dari LK dulu, dari Mas Aziz, kelompok satu orang saja, Aziz Wahalim. Atau yang siap dulu boleh, Mbak Fitri Nurbatriah boleh. Ya, saya Bapak. Boleh, nanti baru ya LK2 tentang boleh dalam bentuk video atau deskripsi juga bebas, tidak apa-apa. Yang penting kita bisa memahami nanti. Share sound-nya Mbak Fitri. Suaranya, Belum? suaranya, Suaranya suara videonya belum ya, Pak? Oh belum iya, baik. di share sound belum kali. Oh iya, baik, Bapak. Share. Kanan. Oh iya, share sound ya. Baik. Dari awal, diulangi dari awal videonya. Bisa di full screen enggak, Mbak? Oh, bisa, Pak. Oh ya, kita boleh. Yuk. Aku, instansiku, dan rencana kontribusi mewujudkan smart governance. Halo, Assalamualaikum. Aku Fitri Nurbatriah, peserta Latsar CPNS tahun 2025, bertugas di KUA Kecamatan Windusari, Magelang, Jawa Tengah. Sebagai penyuluh agama ahli pertama, penyuluh agama Islam. KUA Kecamatan Windusari adalah lembaga keagamaan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang terletak di Dusun Kitang, Desa Windusari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. KUA Kecamatan Windusari memiliki visi terwujudnya kehidupan masyarakat Kecamatan Windusari yang damai, bahagia, dan sejahtera lahir dan batin, yang mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, takwaan, akhlakul karimah, dan ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Di tengah perkembangan zaman dan digitalisasi, seorang pegawai KUA harus mampu beradaptasi, terus belajar, dan terus berinovasi. Dalam mewujudkan smart governance, kami memberi pelayanan yang prima dengan menggunakan segala infrastruktur digital yang ada, seperti laptop, printer, komputer, scanner. Kami juga menggunakan aplikasi Simkah untuk memudahkan proses pendaftaran nikah dan pencatatan bimbingan pernikahan. Kami juga menggunakan aplikasi Pusaka untuk presensi yang dapat mengoptimalkan kinerja kami. Demi mewujudkan smart governance, kami sebagai ASN tentu terus meningkatkan kemampuan digital kami. Kami menggunakan SIMAS, aplikasi untuk pendaftaran masjid dan musola secara online. Kami menggunakan aplikasi Siwak untuk pendaftaran wakaf dengan mudah dan online. Kami juga terus meningkatkan kemampuan digital kami dengan belajar mengedit video, flyer sebagai bentuk pelayanan prima kami dalam menyebarkan informasi yang menarik secara online. Kami juga menggunakan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint untuk memudahkan pekerjaan kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apresiasi luar biasa untuk Mbak Fitri Nurbatriah. Terima kasih, Bapak. Ya, komentar saya, teman-teman. Satu, kemarin saya sampaikan bahwa dalam kita menelaah sebuah video itu dua hal. Satu, berkaitan dengan pilar digitalnya. Dua, berkaitan dengan konten. Yang pertama, dari pilar digital sudah nampak di situ ada digital skill-nya. Editing ada narasi, kemudian videonya bukan hanya monoton, tidak hanya duduk berdiri, tapi sudah diberikan grafik atau info, baik infografis maupun yang visualisasi. Itu sudah bagus secara pilar digital.
digital skillnya bagus, kemudian digital etiknya juga dari narasi yang disampaikan dalam voice itu tadi bagus. Jadi kalau boleh saya nilai ya di atas 90 lah Mbak Fitri ya. Besok Terima nilainya kasih Bapak. besok nilainya cek di BLC. Saya Ya, menilainya setelah semua selesai. Yang kedua dari sisi konten. Tadi Mbak Fitri menyampaikan aku sebagai penyuluh. Itu apa yang nampak kurang? Tadi belum disebutkan betul tusi saya sebagai penyuluh gitu. Jadi akunya itu sebagai penyuluhnya belum nampak. Apa sih sebenarnya kalau kita bicara tusi seorang penyuluh, kenapa ini penting? Nanti teman-teman kalau menyusun rancangan aktualisasi di bab 2 itu ada bagian di sana profil instansi dan profil peserta. Nanti di profil peserta itu teman-teman harus cerita aku mulai dari identitas PNS kita, nama, nih, tempat tanggal lahir, dan seterusnya, pangkat golongan, gitu. Baru nanti teman-teman cerita, tusiku sebagai penghulu, tadi yang Mbak Fitri, saya tunggu-tunggu, belum disampaikan. Tapi itu tuh udah bagus. Hanya aku sebagai penyuluh gitu saja. Tadi secara tusi itu belum nampak. Kemudian instansinya bagus, tadi komplit. Ada tentang gedungnya, ada tentang layanannya, ada tadi juga di sana banyak digunakan yang sifatnya smart. Ada SIMAS, ada SIWAK, ada SIMKA tadi muncul di sana. Terus penggunaan wajib. Jadi sekarang ASN itu minimal wajib, fardu ain wajib itu. Fardu ain itu dalam operasional komputer itu minimal 3 itu wajib bisa. Kalau sampai ASN sekarang tidak bisa itu nanti berarti masih berdosa besar. Minimal seorang ASN itu wajib bisa Microsoft Word karena itu yang digunakan kerja. Yang kedua, seorang ASN itu harus bisa wajib bisa Excel. Jangan sampai seorang ASN operasional Excel nanti gimana sih cara merumuskannya, gimana cara penjumlahan, pengalihan, dan seterusnya tidak bisa. Wah, itu berat nanti. Apalagi teman-teman yang diamani di bidang keuangan, bagian anggaran, Excel wajib. Dan yang ketiga adalah bahan tayang itu bisa menggunakan PPT, bisa menggunakan Canva misalnya. 3 itu fardu ain loh ya teman-teman ya. Jangan sampai nanti ASN di era milenial, para Gen Z ini, di era revolusi industri. Tolong Mbak ini data ini diolah dalam Excel. Aduh saya tidak bisa Excel Pak. Wah bahaya kalau seperti itu. Tadi sudah disampaikan di instansinya. Kemudian saya tanya Mbak Fitri. Mbak Fitri tadi selalu menggunakan kata kami, kontribusi satu kantor atau kontribusi individu yang dimaksud kami itu. kami semuanya Bapak. Oh gitu. Tapi yang khusus kontribusi Mbak Fitri apa tadi? Saya nunggu-nunggu kalau gitu. Saya SIMAS masuk, Hmm, SIWAK, kemudian bimbingan penyuluhan yang tadi saya sebagai penyuluh tadi, oke. dan Kira-kira SIMKA. berarti kan yang saat ini ya Iya kontribusi Bapak, yang sekarang ya. iya betul. Sementara perintahnya DLK itu rencana kontribusiku. Nah gitu. Tujuannya apa? Nanti teman-teman kalau sudah membuat rancangan itu sudah tahu core isunya, biar teman-teman bisa membuat gagasan kreatifnya gitu. Rencana nanti apa kontribusimu terhadap KUA misalnya gitu Mbak Fitri. Ya, tadi masih secara global ya. Ya Jadi baik itu. Bapak. Jadi teman-teman sudah harus mulai berpikir ya, nanti rencana kontribusiku selama aktualisasi itu kira-kira ada masalah apa di tempat saya kerja, saya mau ngapain gitu. Itu yang diharapkan. Tapi tidak apa-apa, secara overall sudah bagus. Apresiasi, apresiasi untuk Mbak Fitri sudah bisa menyampaikan yang terbaik gitu ya. Boleh diberi tepuk tangan atau bintang 5 lah gitu. Jangan lupa kasih bintang 5 ya gitu. Boleh. Ayo Mas Aziz dulu atau Mas Raffi dulu. Silahkan. Sama, LK2 masih toh?
Ini kan kita membahas LK2 dari kelompok 1 ada Mas Aziz, kelompok 2 Mbak Fitri, kelompok 3 Mas Rofi, kelompok 4 Mbak Mirna. Sama Saya dulu aja, dulu, nggak Pak. apa-apa. Iya, biar untuk menggambarkan kita itu nanti mau ngapain gitu. Videonya saja putar. Ya, izin. Ya, Ini. Aku, instansiku, dan rencana kontribusi dalam mewujudkan smart governance. Sebagai CPNS penghulu di KUA, saya memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan adaptif di era digital. KUA Butuh merupakan salah satu unit kerja di bawah Kementerian Agama Kabupaten Purworejo yang memiliki fungsi strategis sebagai garda terdepan pelayanan publik di bidang keagamaan. KUA bukan hanya tempat pencatatan nikah, tetapi juga pusat edukasi dan pembinaan keluarga. Dalam mewujudkan smart governance, kontribusiku adalah mendorong keterbukaan informasi melalui pemanfaatan media digital, meningkatkan literasi masyarakat terkait layanan pernikahan, serta mengoptimalkan peran penghulu sebagai agen perubahan yang menghadirkan pelayanan cepat, akurat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Berharap sebagai CPNS penghulu dapat memberikan nilai tambah bagi instansiku dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas, modern, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Demikian. baik, bagus Mas Aziz Mahilimi sudah menyampaikan. Kita lihat sama dengan Mbak Fitri tadi ya, kita telaah teman-teman. Ketika melihat videonya Mas Aziz, tadi aku sebagai penghulu sudah disampaikan. Cuman kurang detail sedikit Mas. Artinya tuh si penghulunya tadi yang belum. Tapi sudah disebutkan penghulu sebagai apa itu ada. Masih sebagian gitu. Terus instansiku tadi disampaikan untuk edukasi, untuk layanan gitu. Kalau memungkinkan Mas Aziz, yaitu 8 layanan KUA itu disebut. Gitu. Tadi sudah ada beberapa, tadi belum komprehensif artinya. Teman-teman coba nanti yang di KUA khususnya lihat di PMA tentang 8 layanan KUA itu apa saja. Gitu. Nanti maka peran kontribusinya dilihat yang sesuai dengan jabatan fungsional kita. Tadi sudah bagus sih, Mas Aziz tadi mau berkontribusi dalam media digital untuk layanan calon pengantin ya tadi ya, layanan pernikahan terus sudah ada. Nah, kira-kira nanti kalau saya tanya Mas Aziz, rencanamu nanti sebulan ke depan apa bentuk layanan media digital yang akan dilakukan? Insya Allah saya mengangkat tentang inovasi layanan pemeriksaan berbasis media sosial, Pak, yaitu Zoom Meet, WA, maupun Zoom, Pak. Oke, ya udah bisa di-highlight lah, bisa digarisbawahi nanti. Paling tidak nanti harus sudah mulai fokus ke situ, Mas Aziz. Kalau memang betul-betul itu akan dijadikan rancangan aktualisasinya nanti. Ya, teman-teman, meskipun kita ini hanya membuat apa ya, membuat video di LK2 ini harapannya kita sudah mulai berpikir, merenung. Saya nanti akan berkontribusi apa gitu. Kelemahan di kawasan saya apa. Baik, bagus. Sama dengan Mbak Fitri, Mas Aziz sudah di atas 90 lah skornya. Kalau dari pilar digitalnya sudah bagus lah, videonya tidak monoton, sehingga visualisasinya itu bisa dilihat. Cuman ya akan bagus nanti kalau tadi yang bentuknya apa ya, teks gitu, syukur ada visualisasi. Misalnya tadi ada kalimat untuk pelayanan caten, munculkan misalnya di situ ada video potongan pendek gitu tentang caten dan seterusnya. Gitu ya, bagus Mas Aziz. Ayo Mas Rofi dulu apa Mbak Mirna? Kelompok 3 dan 4.
Boleh, Mas Raffi. Aku dan instansiku dalam mewujudkan smart governance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Yofi, peserta Latsar PDK Semarang Angkatan 65 Kelompok 3 tahun 2025. Saya bertugas di KUA Guntur, Kabupaten Demak sebagai penghulu ahli pertama. Sebagai CPNS penghulu, tugas saya bukan hanya membantu melaksanakan akad nikah, melainkan juga melakukan pengelolaan administrasi nikah atau rujuk, memberikan bimbingan pernikahan, serta memberikan pelayanan publik yang optimal. Di era masa kini, masyarakat mengharapkan pelayanan publik yang cepat, mudah, responsif, serta transparan untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal. KUA turut bertransformasi menuju smart governance, yaitu pemerintahan yang cerdas, responsif, dan berbasis teknologi digital. Di KUA, wujud smart governance bisa dilihat dari layanan pencatatan nikah berbasis aplikasi SIMKAH, pendaftaran online, serta pindah nikah yang langsung terintegrasi dengan KUA yang dituju. Sebagai CPNS penghulu, saya berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi, menjunjung tinggi nilai-nilai berakhlak, memanfaatkan teknologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bersama KUA Guntur, mari wujudkan pelayanan publik yang transparan, profesional, berakhlak, responsif, dan berintegritas. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, Mas Yofi. Dari videonya, kalau dilihat dari pilar digitalnya sudah bagus sih tadi, visualisasinya, gambar, bentuk-bentuk gambarnya, dan narasinya. Ya, mungkin nanti dalam hal pengembangan di khususnya dalam digital, dalam pilar digital Mas itu, Bu, nanti yang sifatnya tadi ada visualisasi gitu. Kalau memungkinkan juga ada teksnya. Teks itu bisa running text gitu, teks yang berjalan memberi penjelasan. Di awal-awal tadi ada, tapi begitu di tengah-tengah saya mau ikuti terus. Oh, di awal bagus, di awal bagus, tapi begitu sudah sampai menengah sampai terakhir itu hanya video-video. Tadi misalnya layar laptop itu ada grafik tadi, grafik diagram. Nah itu ada running tag-nya itu bagus. Kayak teman-teman kalau lihat TV itu loh, TV itu ada running tag yang colorful gitu. Sehingga yang melihat itu wah gitu, ada sesuatu yang wow gitu. Tapi secara overall sudah cukup bagus lah. Gitu. Kontribusi tadi juga disampaikan ya di KUA di situ memberikan layanan gitu yang tapi kontribusi yang Mas Yofi mau sampaikan tadi masih global tadi. Tadi hanya untuk peningkatan kompetensi, pengembangan kompetensi dalam melakukan layanan. Layanan spesifiknya kira-kira nanti apa Mas? Selama sebulan yang akan dilakukan itu. Ya, Rencanamu. saya mencoba untuk merubah arsip yang masih manual di register yang masih. Ya, oke. Tadi sudah menyebutkan ya tugas penghulu selain layanan pencatatan, pendaftaran NR ya, nikah rujuk juga administrasi gitu ya. Jadi ini nanti pada layanan yang sifatnya administrasi. Nah itu kalau di akhir video tadi muncul itu, oh kita langsung bisa, oh poinnya ini. Gitu. Tapi enggak apa-apa, itu enggak salah. Justru ini perlunya kita belajar. Belajar, kita mulai memfokuskan pikiran. Kalau bisa betul-betul layanan yang memang kita jalani. Makanya nanti teman-teman kalau membuat judul rancangan itu syaratnya 3. Jadi core issue yang diangkat itu syaratnya 3.
Satu, itu adalah sesuatu yang masih kurang lemah atau masih bersifat negatif. Kemudian yang kedua, fokus. Pastikan bahwa isu yang kita angkat itu fokus pada tusi dan wewenang kita, tugas yang kita jalankan. Dan yang ketiga, lokus. Jadi, syarat sebuah isu yang diangkat itu mengandung 3 aspek. Kelemahan atau kekurangan atau negatif. Kemudian yang kedua, fokus pada tugas dan wewenang kita sebagai ASN saat ini. Dan yang ketiga harus lokus. Lokus itu instansi kita. Makanya tugas sel kedua ini kenapa aku, instansiku, dan rencana kontribusiku. Harapannya rencananya ya rencana nanti kalau teman-teman mau angkat menjadi isu ketika menyusun rancangan. Baik, apresiasi Mas Yofi sudah menyampaikan videonya. Yang terakhir Mbak Mirna, coba Mbak Mirna. Ya, sudah luar biasa. Kelompok 4, diwakili Mbak Mirna, silakan. Peran saya sebagai ASN di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus adalah menyadari bahwa pekerjaan yang sedang saya lakukan tidak hanya sekedar pekerjaan administratif. Sebagai seorang ASN pengawas jaminan produk halal, saya tidak hanya dituntut bekerja saja, tetapi perlu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas atau smart governance. Di Kudus, yang dikenal sebagai kota santri sekaligus pusat industri, isu mengenai pengawasan jaminan produk halal atau JPH menjadi isu yang sangat strategis dan harus diperhatikan. Hal ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut aspek moral dan spiritual masyarakat. Dalam kapasitas saya sebagai seorang pengawas jaminan produk halal, peran ini bukan semata menjalankan instruksi, melainkan menuntut sifat aktif, integritas, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, khususnya pada era digital seperti saat ini. Nilai dasar ASN berakhlak menjadi pedoman kerja saya, yaitu melayani dengan sepenuh hati, menjaga akuntabilitas, terus meningkatkan kompetensi, membangun kerjasama yang harmonis, menjaga loyalitas, bersikap adaptif, serta terus menjalin kolaborasi lintas sektor. Saya memandang bahwa pengawasan halal tidak berhenti pada penerbitan sertifikat semata, melainkan memastikan prosesnya berjalan sesuai syariat dan peraturan yang berlaku dengan penuh transparansi. Kementerian Agama Kabupaten Kudus berperan penting dalam pelaksanaan jaminan produk halal di tingkat daerah. Landasan hukumnya juga jelas, antara lain UU Nomor 33 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 mengenai mekanisme sertifikasi dan pengawasan halal. Dengan mandat tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Kudus harus menjadi garda terdepan penyelenggaraan layanan halal. Namun, sejatinya masih ada beberapa tantangan, yaitu rendahnya pemahaman UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal, minimnya sosialisasi program sehati, serta keterbatasan akses informasi pendaftaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi menuju smart governance di bidang halal masih memerlukan upaya yang serius dan perlu menjadi perhatian khusus. Ketiga isu tersebut bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang besar bagi kita untuk menghadirkan langkah-langkah yang inovatif dan berkelanjutan agar jaminan produk halal benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kudus. Untuk mendukung terwujudnya smart governance dalam pengawasan produk halal di Kabupaten Kudus, saya akan menyusun beberapa rencana kontribusi yang bisa saya lakukan serta relevan dengan isu aktual yang ada di instansi saya. Semuanya dapat diminimalisir dengan langkah-langkah strategis kontribusi seperti 1. Digitalisasi layanan dan edukasi, kolaborasi lintas sektor, transparansi dan akuntabilitas informasi, pemberdayaan dan pendampingan UMKM secara khusus, kemudian inovasi sistem pengawasan partisipatif. Saya meyakini keberhasilan pengawasan produk halal tidak hanya bertumpu pada regulasi dan teknologi, tetapi juga pada komitmen setiap ASN.
kolaborasi lintas sektor, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan berpegang pada nilai-nilai berakhlak, saya siap berkontribusi untuk mewujudkan Kementerian Agama Kabupaten Kudus yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel dalam pengawasan produk halal. Dalam sinergi bersama, Kabupaten Kudus berpotensi menjadi contoh daerah yang berhasil mengintegrasikan smart governance dalam jaminan produk halal. Hasil akhirnya bukan hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga terciptanya rasa aman, nyaman, dan keberkahan bagi masyarakat yang dapat dirasakan secara langsung. Petik jeruk dan melon di perkebunan, jangan lupa sarapan roti. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi. Baik, luar biasa. Saya beri jempol berapa ya? Gitu. Luar biasa, Mbak Nirna. Oke, secara overall bagus dan memuat berbagai hal sesuai dengan perintahnya itu. Aku, instansiku, dan kontribusiku itu sudah nampak sekali tadi. Aku sebagai pengawas jaminan produk halal, tadi sudah diceritakan fungsi dan tugasnya. Kemudian Kemenak Kudus, kondisinya ditemukan ada 3 hal yang dianggap saat ini lemah berkaitan dengan pengawasan jaminan produk halal. Tadi kondisi instansinya berarti sudah muncul gitu. Teman-teman membandingkan 4 video ini sudah punya gambaran ya. Nanti kalau mau berpikir ketika mencari isu, tadi disebutkan juga dengan ada fakta atau datanya. Jadi 3 kelemahan tadi ada deskripsinya, ada penjelasannya. Itu perlu nanti teman-teman. Seperti itu kalau nanti mau merancang. Meskipun nanti dituangkan dalam tulisan. Makanya kemarin saya tugasnya bebas, mau video semua boleh, mau ada yang deskripsi boleh. Kenapa? Yang penting nanti kita bisa mengarah kepada fokus yang teman pikirkan. Kontribusinya tadi sudah nyata ada. Jadi secara kontribusi itu ya sesuatu yang nanti bisa kita wujudkan di dalam aktivitas, dalam kegiatan. Itu dari Mbak Mirna sudah ya luar biasa lah. 4-4-nya bagus. Rata-rata kalau saya tanya dari Mas Aziz, Mbak Fitri, Mas Sofi, dan Mbak Mirna, teman-teman enjoy yang mana dari 4 video itu? Enjoy semuanya ya? Enjoy Semuanya. Semua, Pak. Iya, bagus. Kita hargai, kita apresiasi. Dan nanti saya mau buka punya teman-teman yang lain di BLC saat saya memberikan penilaian. Untuk LK2 saya anggap cukup. Ada yang mau bertanya kaitannya LK dulu? LK2, kalau tidak ada kita lanjut di LK3. Hari ini materi sudah kita tinggal review-review teman-teman. Yang arahnya nanti fokus di teman-teman menyusun rancangan. Kita masih berpikir isu dan kontribusinya. Belum berpikir kegiatan, nanti di bimbingan baru kegiatan disampaikan. Cukup LK2? Baik, kita masuk di LK3 sekarang. LK3 kan ada 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, tapi sekarang perwakilan saja. Kelompok A diwakili kelompok 1 dan 2, isu yang berkaitan dengan manajemen ASN. Nanti kelompok B diwakili kelompok 3 dan 4. Kalau bisa yang A dulu boleh. Kelompok 1 dulu atau 2 dulu, siapa yang mau menyampaikan silahkan. Nanti kita memberikan catatan-catatan. Ya, kelompok A, 1A, boleh? 1A dulu, boleh. Oh, Mbak Anissa. Ditampilkan Mbak Anissa. Ya, nanti yang mempresentasikan boleh gantian, boleh 1 orang sampai selesai, boleh. Boleh membacakan isunya masing-masing, Sudah kelihatan Pak share boleh. screen-nya. Sudah. Naikkan dikit, saya mau screenshot nama anggotanya dulu, Mbak. Ya, sebentar. Mas Abdul Salam, Ahmad. Oke, sudah Mbak, sudah. Silakan lanjut.
Ayo, Tembak ke bawah, Mbak. ya langsung aja. Dibacakan boleh disampaikan. Siapa yang baca ini? Saya Pak Mbak Anissa. Boleh, silahkan, Mas Ya. Ahmad Manajemen Zainuri, ASN, boleh ya. kedudukan dan peran, isu kritis, perbedaan data, nama, tempat tanggal lahir orang tua dalam proses pendaftaran nikah. Terus ke atas sedikit coba Mbak. Nah, deskripsi isu dalam proses pendaftaran nikah di kantor urusan agama sering ditemukan perbedaan data antara dokumen yang dimiliki calon pengantin seperti KTP, KK, akta kelahiran, dan ijazah. Perbedaan tersebut dapat berupa nama, tempat tanggal lahir, bahkan apa Mbak? Seperti KTP, KK, akta kelahiran, dan ijazah. Perbedaan tersebut dapat berupa nama, tempat tanggal lahir, bahkan nama orang tua. Dampak jika tidak terselesaikan dari segi administratif, proses pendaftaran nikah tertunda karena dokumen tidak bisa langsung diproses. Dari segi hukum, berpotensi menimbulkan masalah keabsahan dokumen pernikahan di kemudian hari. Dari segi psikologis, menimbulkan kebingungan dan keresahan bagi calon pengantin. Pihak yang terdampak, calon pengantin dan keluarga, harus mengurus perbaikan dokumen ke Dukcapil atau instansi lain. KUA menghadapi kendala dalam verifikasi dan pencatatan nikah, sedangkan di Dukcapil menanggung beban tambahan untuk perbaikan data. Solusi atau rekomendasi yang pertama, pemeriksaan secara teliti oleh KUA sebelum proses pencatatan nikah dilakukan. Yang kedua, koordinasi intensif dengan Dukcapil untuk percepatan perbaikan data. Yang ketiga, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesesuaian data sejak dini. Yang keempat, digitalisasi dan integrasi data antar instansi agar data otomatis terverifikasi. Yang kedua, hak dan kewajiban. Hak siswa atas kegiatan olahraga yang memadai belum terpenuhi. Jam pelajaran PJOK terbatas 3 jam pelajaran per minggu, sehingga aktivitas fisik siswa minim. Fasilitas olahraga kurang lengkap atau terbatas. Data tes kebugaran jasmani menunjukkan sebagian besar siswa itu dalam kategori kurang. Kebugaran jasmani menurun, siswa mudah lelah dan sulit berkontribusi, resiko obesitas dan penyakit tidak menular meningkat. Siswa yang terdampak adalah siswa, guru sekolah, penyelesaiannya penambahan kegiatan olahraga ekstrakurikuler, penyediaan fasilitas olahraga yang memadai, integrasi aktivitas fisik ringan di sela pembelajaran. Yang kedua, kurangnya kepatuhan siswa terhadap kewajiban menjaga kebugaran. Banyak siswa enggan mengikuti olahraga rutin, lebih suka bermain gawai, pola hidup kurang sehat, jajan sembarangan, kurang tidur, malas bergerak. Masih ada siswa yang menghindari pembelajaran olahraga dengan alasan sakit ringan. Dampaknya prestasi akademik dan non-akademik terhambat, semangat belajar menurun. Yang terdampak adalah siswa, guru, dan orang tua. Cara penyelesaiannya adalah penegakan kewajiban mengikuti pembelajaran PJOK secara disiplin, edukasi pola hidup sehat, gizi, tidur, dan olahraga, pembiasaan aktivitas fisik di rumah dengan dukungan orang tua. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban siswa dalam menjaga kebugaran. Siswa menuntut fasilitas olahraga yang lengkap tetapi kurang disiplin memanfaatkannya. Banyak siswa yang hanya aktif saat ujian praktek saja, bukan sepanjang tahun. Hasil observasi menunjukkan motivasi olahraga rendah jika tidak diawasi oleh guru. Dampaknya fasilitas olahraga tidak dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, siswa terbiasa pasif, terdampak pada kesehatan jangka panjang. Yang ketiga, program peningkatan kebugaran jasmani tidak efektif. Yang terdampak adalah siswa,
guru, sekolah, dan orang tua. Penyelesaiannya melakukan sosialisasi keseimbangan hak dan kewajiban siswa terkait dengan kebugaran, program monitoring kebugaran jasmani berskala, dan reward bagi siswa yang konsisten aktif berolahraga. Selanjutnya adalah kode etik. Merokok di lingkungan sekolah. Merokok memang tidak ada larangan eksplisit secara undang-undang, tapi jika merokok di lingkungan sekolah, hal itu bisa dipandang melanggar kode etik profesi guru atau keteladanan. Siswa meniru perilaku negatif tersebut dan menurunkan citra teladan seorang guru. Wibawa dan kredibilitas masyarakat madrasah berkurang di mata masyarakat. Dampaknya adalah guru berpotensi terkena teguran ringan lembaga. Yang kedua, madrasah, citra lembaga tercoreng karena dianggap tidak disiplin dalam menerapkan aturan. Cara penyelesaiannya melakukan sosialisasi tentang kode etik guru. Yang kedua, menerapkan aturan madrasah bebas rokok. Yang ketiga, guru diminta menandatangani fakta integritas sebagai teladan bagi siswa. Yang selanjutnya, sistem merit. Ke atas sedikit. Isu meritokrasi di Dua Pati. Sejak tahun 2023, sistem perekrutan guru dan tenaga pendidikan di Dua Pati mengalami perubahan signifikan. Jika sebelumnya rekrutmen dilakukan secara terbuka dan berbasis meritokrasi melalui ujian seleksi, maka sejak adanya pergantian kepala madrasah, mekanisme tersebut bergeser menjadi tertutup. Rekrutmen dilakukan lebih banyak berdasarkan pemangku kepentingan madrasah, bukan lagi melalui uji kompetensi. Akibatnya adalah terjadi penurunan kualitas sumber daya manusia yang direkrut. Sebagai contoh, terdapat 2 guru yang direkrut tanpa seleksi justru menimbulkan masalah. Pembelajaran menjadi tidak optimal, sikap keseharian mereka kurang memberi teladan positif bagi siswa, dan muncul kecenderungan bekerja seenaknya secara merata, memiliki jaminan kedekatan dengan pimpinan. Fakta ini menunjukkan adanya pelunturan prinsip meritokrasi dan manajemen SDM madrasah. Dampaknya adalah isu meritokrasi yang tidak dijalankan akan menurunkan kualitas kinerja lembaga. Rekrutmen tanpa dasar kompetensi menyebabkan menurunnya profesionalisme, hilangnya keadilan, dan munculnya budaya kerja yang tidak sehat. Dalam jangka panjang, hal ini bisa merusak citra lembaga, menghambat inovasi, serta menurunkan daya saing madrasah dibanding sekolah lain. Yang terdampak jika isu meritokrasi ini tidak segera diselesaikan, dampak yang ditimbulkan akan meluas baik secara internal maupun eksternal. Terhadap siswa, kualitas pembelajaran menurun karena guru yang kurang kompeten tidak mampu mengelola siswa dengan baik. Siswa juga kehilangan teladan, sehingga berdampak pada perilaku dan motivasi belajar. Terhadap guru, muncul rasa ketidakadilan karena mereka yang sudah lama mengabdi dan berkompeten kalah dengan mereka yang masuk lewat jalur kedekatan. Hal ini menurunkan motivasi dan semangat kerja guru lain. Cara mengatasinya adalah mengembalikan sistem rekrutmen terbuka. Setiap perekrutan guru dan tenaga pendidikan dilakukan secara transparan dengan tes tertulis dan wawancara agar kualitas bisa terukur. Menerapkan standar kompetensi, rekrutmen harus mengacu pada kualitas akademik yang dibutuhkan oleh warga madrasah. Membentuk tim independen rekrutmen melibatkan unsur komite madrasah pengawas perwakilan guru senior agar objektif. Evaluasi kinerja berkala. Guru yang sudah terlanjur masuk lewat sistem non-meritokrasi harus tetap dievaluasi secara ketat dengan konsekuensi pembinaan hingga penggantian bila tidak memenuhi standar. Sosialisasi prinsip meritokrasi menumbuhkan kesadaran bersama bahwa profesionalisme dan kompetensi adalah fondasi utama pengelolaan SDM di madrasah. Monggo dilanjutkan Mbak Anissa. Yang terakhir yaitu pengelolaan ASN, yaitu ketidakseimbangan distribusi mata pelajaran. Masih terdapat guru berstatus ASN yang masih kurang di beberapa mata pelajaran sehingga masih ada guru yang berstatus honorer. Kemudian kesejahteraannya untuk guru, kesejahteraan guru non-ASN atau non P3K mengalami ketidakpastian finansial. Kemudian terdampaknya guru non-ASN mengalami ketidakpastian karir dan finansial.
Kemudian dari pemerintah daerah menanggung beban besar untuk menyelesaikan masalah status dan kesejahteraan. Solusinya kebijakan afirmasi yaitu mendorong pemerintah pusat atau daerah untuk membuka formasi P3K dengan yang lebih besar kepada guru madrasah. Untuk pemerintah daerah mendorong pemerintah daerah memberikan insentif atau tunjangan tambahan bagi guru madrasah non-ASN yang belum tersertifikasi. Baik, cukup ya kelompok 1A. Baik, coba untuk dari awal Mbak diataskan tentang peran kedudukan. Oke, jadi tadi karena ada perbedaan data tadi, berarti peran kedudukan ASN itu dalam mengelola data, nama, dan seterusnya. Pertanyaan saya, siapa sih yang bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi data nama Caten itu, data Caten? Dukcapil, Pak. Siapa? Dukcapil. Dukcapil. Ketika mendaftarkan, siapa yang memeriksa administrasi pendaftaran Caten, pendaftaran NR? Penghulu, Bapak. Penghulu. Berarti peran kedudukan siapa yang lemah dalam hal ini? Peran penghulunya. Ya, peran ASN-nya. ASN-nya siapa? Penghulunya gitu. Nanti teman-teman kalau menemui masalah ini sumber isunya peran kedudukan ASN benar. Kasusnya apa? Perbedaan data. Maka dalam proses pendaftaran nikah itu yang bertanggung jawab mencatat siapa sih? Penghulu kan? Betul, ini isu ini betul. Jadi diangkatnya dari kelemahan petugas yang memeriksa pendaftaran nikah. Siapa dalam hal ini? Penghulu. Maka di sini, nah nanti solusinya apa? Di situ pemeriksaan secara teliti oleh penghulu atau KUA sebelum proses. Itu betul solusinya. Maka nanti ketika teman-teman misalnya mau membuat kegiatan, itu harus muncul. Biar di situ dulu, Mbak. Jangan turunkan dulu. Kita lihat yang kedua, koordinasi dengan Dukcapil. Betul, itu. Yang ketiga, sosialisasi kepada masyarakat. Ya, bisa jadi kenapa data-data masyarakat mendaftarkan salah karena jangan-jangan tidak ada sosialisasi tentang persyaratan pendaftaran nikah gitu. Solusi ini benar, harus ada sosialisasi. Sehingga bisa jadi nanti suatu saat teman-teman membuat apa? Membuat rancangan nomor 3 itu menjadi solusinya. Sehingga nanti bisa menjadi judul. Misalnya, optimalisasi sosialisasi persyaratan pendaftaran nikah melalui media digital apa misalnya. Itu bisa nanti ini nyambung. Yang keempat, digitalisasi dan integrasi data antar instansi. Ya, ini sosialisasi itu bisa nanti langsung berkaitan dengan bentuk yang keempat itu. Untuk isu 1 sudah bagus, Mas, sudah cocok, nyambung lah. Sekarang yang kedua, pertanyaan saya untuk kelompok 1. Hak dan kewajiban siapa sih ini? Yang dimaksud, yang dihubungkan dengan yang diangkat isunya sumbernya hak dan kewajiban. Teman-teman sama belajar hak PNS. Sementara di sini kenapa disebutnya hak siswa atas kegiatan olahraga yang memadai belum terpenuhi? Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab guru, Bapak. Tanggung jawab guru. Kalau kita bicara guru, kenapa tidak memadai? Kegiatan olahraga tidak memadai. Karena sistem sebelumnya itu kurang, Bapak. Sistem yang mana? Maksudnya, dari kami kan kemarin kan nggak ada guru olahraganya gitu, Pak. Jadi ketika saya datang ke sini itu kelihatan kurang gitu. Nggak usah dijalankan dulu, biarin itu teksnya. Saya menelaah ini masalahnya. Nggak usah digerak-gerakkan, teman-teman. Oke, pertanyaan saya, kenapa
jenengan sebagai guru ditugaskan di madrasah itu. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk memperbaiki sistem Nah, untuk pembelajaran, Pak. memperbaiki sistem, justru karena instansi kita ada kelemahan-kelemahan, maka didatangkanlah CPNS ini untuk memperbaiki. Kalau seperti itu, apa yang akan dilakukan nanti sebagai guru olahraga? Ya, kalau yang saya lakukan itu eh, penambahan Apa? kegiatan olahraga ekstrakurikuler, Pak. Oke, jadi kegiatan Terus, Oke, satu dulu. Kegiatan ekstrakurikuler itu boleh karena itu wewenang guru. Terus yang kedua apa? Penyediaan fasilitas. dan fasilitas olahraga yang memadai karena sarana prasarana di sini itu terbatas, Pak. Mungkin bisa penyediaan fasilitasnya dengan cara apa ya? Dengan bahan-bahan sederhana lah, membuat cara inovatif kayak gitu, Pak. Oh, membuat alat olahraga Alat, sederhana ya, oke, Pak. bukan membeli ya. Bukan, Pak. Karena kalau membeli itu bukan wewenangmu sebagai CPNS, itu Oke. wewenang Wakas Sarana Prasarana. Maka kalimatnya nanti bukan penyediaan, mungkin pembuatan fasilitas olahraga sederhana, gitu, yang ramah lingkungan, sehingga memanfaatkan apa yang ada di lingkungan. Kemudian integrasi aktivitas fisik ringan, itu berarti saat pembelajaran itu Saat bisa. pembelajaran itu biasanya siswa kalau dalam kelas itu sebentar sudah ngantuk, sudah capek, Pak. Ya, Jadi itu di kan saat pembelajaran itu diselengi lah kegiatan fisik ringan, gitu, Pak. kira-kira nanti kamu akan menerapkan pembelajaran apa? Seandainya ini nanti mau diangkat. Pembelajarannya Iya, dia sesuai dengan kelasnya, Pak. Kalau kelas bawah terkait dengan kegiatan materi gerak lokomotor, Pak, gerak dasar. ya, nanti harus fokus ya, fokus di kelas yang diajar. Misalnya ngajarnya kelas JMTS apa MA? Saya di MIN, Pak, di MI. MI, misalnya ngajar kelas bawah. Kan kelas bawah itu ada 1, 2, 3, kelas atas itu 3, 4, 5. Nanti fokuskan. Jadi tidak, ini tidak apa-apa, ini masih biar teman-teman punya wacana dulu gambaran. Sehingga tadi kembali, kalau sumber isunya diambil hak dan kewajiban, harusnya di situ yang disoroti bukan hak siswanya, tetapi kelemahan guru. Kenapa? Kelemahan guru tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai ASN, gitu nanti yang disoroti. Jadi problemnya misalnya, kita bicaranya di situ bukan berpikir hak kewajiban siswa, tetapi kita berpikir bahwa kewajiban atau hak guru belum terlaksana dengan baik nanti, khususnya dalam melayani siswa untuk kegiatan olahraga yang memadai, gitu. Ya, gitu ya, nanti muncul. Oke, Bapak. Baik, yang ketiga coba, yang ketiga berkaitan dengan kode etik tadi ya. Baik, kode etik guru merokok di lingkungan sekolah. Pasti itu juga sudah melanggar kode etik, kode perilaku, betul. Sekarang yang kena dampak ya pastilah semua stakeholder madrasah, dari guru, siswa, dan seterusnya. Coba, apa itu solusinya tadi yang ditawarkan? Solusi yang ditawarkan, satu, melakukan sosialisasi tentang kode etik, nah, kode perilaku. Tugasnya siapa sih melakukan sosialisasi itu? Wewenangnya siapa? Iya, Pak. Ya, kira-kira wewenangnya siapa? Hah? Kepala guru dan kepala sekolah, Pak. Itu yang melanggar kode etik, yang merokok di sekolah itu siswa apa gurunya sih? Guru, Pak. Guru. Bukan. Siapa yang berwenang memberikan sosialisasi atau peringatan-peringatan tentang kode etik, kode perilaku kepada guru yang merokok? Kepala sekolah, Pak. Kepala sekolah. Sebagai CPNS baru, kira-kira punya wewenang itu enggak nanti?
Enggak. Enggak, itu. Nanti kalau menjadi kegiatan enggak bisa gitu Oh ya. iya Pak. It- ini sumber isunya kode etik sudah benar. Kode etik dan kode perilaku ya nanti digabung ya. Iya Pak. Permasalahannya masih adanya guru merokok. Ini benar isu ini. Tapi kegiatan satu ini tidak boleh dilakukan oleh CPNS. Oh iya Pak ya. Nah, nanti dikirain kamu baru datang ngajari. Nah, itu peran di etik malah kita gitu. Dua, menerapkan aturan madrasah. Ini juga wewenang pimpinan. Guru diminta menandatangani fakta integritas juga wewenang pimpinan. Jadi nanti teman-teman kalau membuat solusi harus dipastikan solusi yang bisa dilakukan oleh kita sebagai peserta latsar. Oh iya Ini baik Pak. berhubungan dengan LK2 tadi, kontribusiku. Ini, solusinya itu sebenarnya mengarah pada kontribusi kita. Yang tadi, maka satu, karena ada hal yang negatif, itu diangkat menjadi isu, fokus pada wewenang, fokus pada tusi kita. Maka kenapa di bab 2 itu ada profil peserta. Tusinya itu ketika di luar wewenang tusi kita tidak bisa melakukan kegiatan sebagai solusi. Terus coba yang sistem merit, cukup. Sistem merit ini sebenarnya apa tahu teman-teman kemarin kalau saya sampaikan? Sistem merit itu berlaku untuk siapa sih? Saya sudah menjelaskan loh kemarin loh. Sistem merit berlaku untuk siapa? Pola karir, pola pengembangan promosi, pengembangan mutasi jabatan itu siapa sih yang berhak? ASN, ASN. Bapak. SN. ASN. Ini tadi rekrutmen guru honorer ya? Nggih, Iya, Pak. Bapak. Nyambung enggak kira-kira kalau sistem merit digunakan untuk guru honorer? Apakah guru honorer nanti akan naik jenjang karirnya? Honorer. Besar Pak. Bisa Eh, jadi, Pak. Besar. Aduh, aduh. a- Yuk aku mati baru a- nunggu. ada guru honorer yang bisa menjadi kepala madrasah. Ini madrasah negeri, kan? Iya kan? Iya. Mandua. Jadi kalau isu yang diangkat ini berkaitan sistem merit, itu mengarahnya harusnya pada kita sebagai ASN. Memang ini perekrutan yang tidak pas, tapi karena ini bukan ranahnya ASN itu harusnya ranah pemerintah. Acuan kita Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ini sebenarnya yang bermasalah siapa kalau sistem meritnya merekrut honorer dari unsur like and dislike. Dari pimpinan. Nah, yang bermasalah itu personan pimpinan. Kita sebagai ASN sudah itu nanti tanggung jawab yang pimpinan yang salah merekrut tadi sebenarnya. Kalau untuk mengatasi isu ini di meritokrasi di Mandua diperlukan langkah-langkah strategis, apa kira-kira langkahnya? Kamu mau mengusulkan ganti kepalanya dulu gitu? Enggak, itu bukan Yubis. wewenang kita. Dengan kita. Sesuatu yang real saja ya, yang real berhubungan dengan wewenang kita. Kalau yang tidak wewenang kita jangan diangkat nanti isu-isu gitu. Mumet dewe malah. Mengembalikan sistem rekrutmen terbuka. Sistem rekrutmen itu sudah terbuka. Teman-teman jadi PNS itu kemarin diawali Anjap ABK. Saya sudah menjelaskan ya pengelolaan ASN itu dari Anjap ABK. Ada kebutuhan, ada formasi, kemudian pengadaan dimulai pendaftaran itu terbuka semua. Sampai teman-teman saat ini menjadi CPNS. Itu sebenarnya sistem merit yang dimaksud itu. Bukan di ini, ranah ini, kalau isu ini diangkat ini sulit ini, tidak bisa. Terus setelah sistem merit tadi pengelolaan ASN ya tadi ya. Ketidakseimbangan distribusi guru mata pelajaran. Ini kesalahan guru berstatus ASN yang masih kurang di beberapa mata pelajaran bisa jadi. Tapi sama juga nanti di sini isu yang diangkat ini nanti wewenangnya siapa sih yang menempatkan guru-guru itu? Ya boleh pusat, boleh daerah gitu. Makanya nanti teman-teman nanti ketika seperti ini dipastikan isu-isu yang diangkat itu betul-betul yang real sesuai dengan tugas dan wewenang kita ya. Baik, tapi bagaimanapun juga ini bagus saya apresiasi
beberapa isu sudah sesuai, memang ada beberapa yang perlu dikaji kembali. Cukup ya kelompok 1A ya. Coba 2A sekarang. Ya, kita apresiasi 1A. Saya biar teman-teman punya wawasan dulu, wawasan yang luas. Nanti kalau sudah milih isu itu, oh ini boleh, ini tidak, itu harus jelas. Siapa yang mau menyampaikan? Oke, Mas Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin menyampaikan ini Pak, Anggotanya dulu, Mas. Anggota dari halaman 1 dulu. Saya mau screenshot dulu. Ya, sebentar. baik, ini ada beberapa isu yang kami angkat. Pada intinya adalah ini kami tidak akan membacakan satu persatu Pak, tetapi Boleh, ya. kita garis besarnya saja karena saat ini kan jargon smart ASN dan smart governance itu sudah sering kita dengar, tetapi kenyataannya banyak instansi yang masih berjalan manual dan bahkan menerapkan budaya lama gitu Pak. Ini 2A ya? 2A benar Pak. 2A masih manajemen ASN toh? Betul Pak, manajemen ASN. Oke. Oh iya, tapi maksudnya dalam penjelasan kami itu Pak. Ini yang pertama adalah sistem informasi pendaftaran majelis taklim di kantor Kemenak yang masih manual Pak. Kalau majelis itu kan sudah ada SIMAS, kemudian ada SILOK, tapi untuk majelis ya, tapi nanti di isu itu misalnya ditulis manualnya harus muncul ya, baik, kata Pak. manualnya. Oh iya Pak. Faktanya apa? Nah ini dapat kami jabarkan proses pendaftaran majelis taklim ini dilakukan secara manual, banyak yang harus datang ke kantor membawa berkas, terkadang mungkin berkasnya tidak lengkap dan lain sebagainya, sehingga harus melakukan atau proses looping yang berkali-kali itu kan membuat layanan menjadi sulit, tidak efisien. Oke, betul itu. Terus dampaknya tentu saja ini Pak, bagi Kemenak ini prosesnya menjadi lambat dan tidak efektif. Untuk Layanan lambat, terus majelis taklim sendiri karena ini prosesnya sangat rumit tidak dan efisien memakan ya. Baik. Terus masyarakat apa itu? Masyarakat atau lembaga ini majelis taklim tidak dapat diakses sehingga sulit dalam merancang program pembinaan atau pemberdayaan berbasis komunitas keagamaan Pak. Nah, solusinya nanti akan dibuat sistem informasi pendataan majelis taklim Pak yang berbasis website sehingga pengurus majelis taklim bisa mendaftarkan majelis taklimnya dimanapun dan kapanpun dan diberikan. Oke, solusinya cukup itu ya. Validasi, ya konkretnya sudah kelihatan. Terus apa lagi isu berikutnya? Itu sudah bagus, isu satu udah. Isu yang kedua ini tentang penilaian kinerja guru yang lebih menekankan pencapaian administratif atau laporan formal bukan pada kualitas pengajaran atau dampak pembelajaran terhadap siswa. Nah ini memang permasalahannya pada KPI Pak atau performa indikator ya Pak ya. Ternyata KPI-nya itu penilaiannya banyak diukur dari hal-hal yang administratif atau pembukuan atau berkas-berkas, sedangkan kualitas dari seorang guru dalam melakukan pengajaran atau dapat saya pakai bahasa jiwa guru ya Pak ya, jiwa yang memberi pengajaran dan menjadikan siswa itu muncul semangat belajarnya atau muncul potensinya itu tidak ada tolak ukur yang objektif, sehingga ini jadi permasalahan yang kami angkat. Yang terdampak? Ini pihak-pihak yang terdampak tentu saja pada guru itu sendiri. Kemudian penilaian kinerja yang pada aspek administrasi ini kan dapat mengurangi motivasi guru tersebut Pak, pada guru itu. Kemudian juga pada siswanya Pak, karena terlalu banyak mengurusi hal-hal yang administratif, terkadang malah apa itu namanya siswa terlantar ya. Siswanya jadi terlantar. Terus solusi yang kami tawarkan adalah kita mengembangkan KPI atau penilaian indikator yang tidak hanya diukur dari hal-hal administratif, tetapi juga hal-hal yang sifatnya itu kualitas Pak, sehingga guru juga bisa meningkatkan skill mengajarnya atau bisa menerjemahkan. Kalau di Kemenak ada kurikulum cinta Pak, guru bisa menerjemahkan kurikulum cinta itu dan
transfer knowledge kepada siswa itu secara optimal gitu Pak. Baik, isu ini memang ada, tapi pertanyaannya, ketika solusi itu siapa yang punya wewenang memberikan penilaian kinerja guru? Iya, itu Hmm? memang iya bukan pada wewenang guru memang Pak di Ya, level maka kembali nanti isu itu harus kita kembalikan selalu pada tusi kita, wewenang kita gitu ya. Kalau kita menyangkut wewenang orang lain, ya itu sebenarnya kita juga apa ya melihat itu juga hal yang tidak bagus, tapi ternyata itu kita tidak berwenang ke sana. Apa yang kita lakukan, khususnya di sebulan nanti pas aktualisasi, kita itu jangan melebihi apa yang menjadi wewenang kita. Kenapa? Karena kita saat ini posisi kita masih CPNS. Nanti teman-teman ke depan sudah mulai kita memahami tentang birokrasi, baru hal-hal yang di luar wewenang kita, tapi memang tidak pas, itu baru kita meluruskannya nanti. Tapi pada Siap. saat sebulan ke depan aktualisasi, jangan sampai kita tadi melebihi wewenang orang lain. Memang salah, kita tahu itu salah. Terus isu tiga coba. Oke Pak. Ini selanjutnya yang ketiga adalah belum optimalnya pencatatan buku tamu, surat dan ulasan pelayanan pada seksi penyelenggaraan haji dan umroh Pak. Oke. Memang PHU ini kan banyak yang dilayani itu juga orang-orang sepuh ya Pak ya, sehingga memang kita harus akui bahwa itu menjadi satu hal khusus ya Pak ya dalam menyangkut efisiensi pelayanan. Tetapi itu kan sebenarnya bukan jadi alasan kita untuk tidak berinovasi atau membiarkan itu tidak kita ubah budaya lamanya Pak. Nah, ini secara teoritis ini ya Pak ya, ini ada yang diangkat ini, isu ini diperkuat dengan sekitar 30% buku tamu tidak terisi lengkap, kemudian menyebabkan ketidakakuratan data dalam proses Itu data pemindahan. boleh. Terus, Betul. Nah, kalau oke. Terus, langsung saja nih kita yang solusi terdampak. konkret. Ya, yang terdampak ini Pak dari kondisi ini menimbulkan dampak yang signifikan, yakni menurun karena staf menghabiskan waktu yang lebih lama untuk mencari data, membuka buku yang apa itu bertumpuk-tumpuk di rak itu Pak, itu kan Oke. jadi memperlambat waktu, sedangkan di sini tuh antrian hajinya kan sangat banyak Oke, Pak. itu udah masalah semuanya. Sekarang Betul, untuk solusinya yang Pak, ini untuk solusinya sebaiknya ini ada beberapa hal yang perlu dibenahi seperti menggunakan pemanfaatan teknologi Pak. Misalnya kalau di oke, buku tamu itu kita buatkan sudah. code Jadi, yang sudah. diisi oleh Poinnya sudah. Jadi nanti solusinya kaitannya dengan pemanfaatan teknologi. Tapi yang sumber isunya manajemen PNS-nya yang apa? ya Pak, Sumber isunya dikaitkan dengan keterkaitan sumber isunya apa? sumber isunya ini memang ini Pak karena keterlambatan dalam Ya, kenapa pelayanan terlambat? karena itu Pak banyak berkas-berkas yang itu Ya, tersusun kenapa banyak berkas? karena Kenapa malah lambat gitu? ya karena masih manual Pak berkasnya Pak. Ya, yang manual itu pertanyaannya itu berhubungan dengan manajemen ASN yang bagian mana? Iya Pak. Sumber isunya itu loh yang saya tanyakan. Kan manajemen ASN ini pembahasan kita. Itu ada peran kedudukan, pengembangan kompetensi, hak kewajiban, kode-kode perilaku gitu. Itu harus selalu ada kaitannya dengan itu, isu yang diangkat itu, gitu loh. Betul Pak. Makanya saya tanya, sumber isunya apa ini? Tadi misalnya buku yang masih manual. Kenapa bukunya masih manual? Mungkin tidak ada apa di situ peran dari yang si petugas yang mengurusi buku tamu tadi mungkin belum melaksanakan tugas sesuai dengan era saat ini misalnya. Berarti sumber isunya peran kedudukan ASN yang lemah gitu. Atau karena gurunya ndak apa yang menjaga buku itu tidak memahami tentang bagaimana membuat buku agar buku tamu agar lebih efektif efisien. Oh, berarti itu berkaitan dengan pengembangan kompetensinya.
tidak kompeten gitu loh. Besok kalau membuat isu itu harus seperti itu nanti di bab 3 awal itu. Ada deskripsi isu, nanti di bawahnya ada tabel isu, sumber isu, itu nanti di RK5 sebenarnya kaitannya. Makanya ini kita mulai dulu berpikir. Nah, nanti langsung berlanjutnya di RK5. Ada isu, ada sumber isu, deskripsinya gitu. Baik. Baik, Terus Pak. yang nomor Selanjutnya yang nomor 4 ini, Pak. Hmm, Ini kurangnya kedisiplinan ASN dalam kehadiran dan waktu kerja, Pak. hmm, Ini memang KUA itu kan perwajahan dari Kemenak ya, Pak ya. Kalau di KUA hmm. dalam hal ini ya sering Oke, terlambat. pertanyaan kenapa kurang disiplin? Ini kalau faktornya banyak sih, Pak. Mungkin memang traffic lalu lintas yang pertama itu, kemudian juga terkait dengan kedisiplinan pribadi seorang ASN itu sendiri, Pak. Oke, maka hubungannya apa? Berarti di situ apa? Tentang Perilaku, kode etik atau perilaku. kode perilaku itu sumbernya. Iya, Pak. Untuk mengatasinya apa? Solusinya apa Atasnya solusi? ini ada beberapa solusi yang sudah kita Satu, canangkan, Pak. Yang pertama itu penguatan pengawasan. Nanti betul, yang bertugas ngawas pimpinan, berarti itu betul, Pak. ranahnya pimpinan. Yang kedua, penerapan reward dan punishment, masih ranahnya pimpinan. Betul. Pembinaan kedisiplinan, etos kerja, ini juga pimpinan. Mendorong budaya kerja kolaboratif. Bisa jadi ini ASN boleh, maka setelah mengingatkan saling. Nah, nanti pertanyaannya kegiatan untuk mendorong budaya kerja yang kolaboratif apa gitu. Misalnya nanti Ya, Pak. judulnya optimalisasi budaya kerja kolaboratif dalam rangka peningkatan kedisiplinan pegawai. Misalnya gitu. Nah, nanti apa saja yang dilakukan gitu. Baik, Ya. masih ada? Cukup, Pak. Sudah ini saja. Oke, baik. Itu ya kelompok 2 dan teman-teman yang lain nanti dipastikan ketika sudah betul-betul teman-teman menyaring isu, sumbernya itu harus pasti. Ini tadi kita masih yang bersumber dari manajemen ASN. Jadi keterkaitan bagian yang mana itu nanti dipastikan. Baik, untuk kelompok 2A saya kira cukup ya. 1A dan 2A bisa mewakili manajemen ASN. Nanti Ya, silahkan Pak. dilihat di instansi masing-masing. Sekarang yang Smart ASN, yang kelompok 3B dan 4B. Siapa yang mewakili? Boleh di-share? Bapak mohon izin bertanya boleh? Boleh. Untuk terkait isu tadi kan Bapak menyebutkan sumber isunya itu apa harus ada gitu ya, manajemen ASN ataupun Smart ASN itu harus ada dua-duanya dari manajemen ASN dan Smart ASN atau Oke. misalkan dari salah satunya boleh Pak? Kemarin waktu sudah coaching agenda belum? Nah, lihat. Sudah, tapi Dijelaskan enggak? kok saya tidak ingat atau teman-teman yang lain dijelaskan nggak sih? Jadi boleh, Kayak boleh dari sumber isu itu dua-duanya, boleh salah satu. Tetapi nanti pas deskripsi keterkaitan itu dijelaskan. Dua-duanya, misalnya manajemen berhubungan dengan apa? Oh, peran kedudukannya yang lemah. Nanti smart ASN-nya mungkin, oh, karena digital safety-nya atau digital skill-nya yang digital etik biasanya. Itu harus diceritakan nanti. Saya berharap mudah-mudahan teman-teman yang sudah coaching agenda itu diberi contoh lah gitu. Makanya ini di RK5 nanti letaknya. Di RK5 itu boleh salah satu, boleh dua-duanya. Boleh manajemen ASN dan smart ASN, boleh manajemen ASN saja atau smart ASN saja. Nanti kolom yang ketiga itu penjelasannya. Itu ya. oke, matur nuwun Pak. Oke, ya sekarang yang 3B. 3B, siapa yang mewakili? Silahkan 3B. Nggih, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Selamat Mbak siang Dira. Bapak Ya. dan juga rekan-rekan peserta Latsar CPNS Angkatan 65.
Sebelumnya, perkenankan kami dari kelompok 3B untuk mempresentasikan beberapa isu yang kami angkat berkaitan dengan implementasi Smart ASN. Untuk Oke. isu pertama yang kami angkat, boleh turun, Mbak? Next. Oke, Mm-mm. untuk isu pertama yang kami angkat adalah kurang optimalnya sistem administrasi laboratorium IPA di MAN 1 Magelang. Jadi, Oke. administrasi laboratorium masih dilakukan secara manual. Tentu saja hal ini masih belum sesuai dengan prinsip Smart ASN yang mengedepankan efektivitas, efisiensi, dan juga transparansi. Oleh karena Oke. itu, diperlukan transformasi administrasi berbasis digital dengan barcode dan juga link tree agar data lebih terintegrasi, kemudian transparan dan mudah diakses oleh guru maupun pengguna laboratorium. Kemudian dengan Oke. masih manualnya administrasi akan muncul beberapa permasalahan seperti yang pertama, proses administrasi menjadi lambat dan rawan salah, kemudian data sulit diakses oleh pihak lain yang membutuhkan, lalu koordinasi jadwal praktikum menjadi kurang efektif serta sistem belum sesuai dengan tuntutan Smart ASN. Nah, isu Sumbernya ini juga terkaitannya. terkait erat dengan beberapa aspek Smart ASN. Yang pertama dari sisi digital skill, yaitu pengelola laboratorium perlu terampil menggunakan aplikasi digital untuk inventarisasi, peminjaman alat, dan juga administrasi laboratorium. Oke Kemudian ya, dari sisi, keterampilan menggunakan aplikasi ya digital ya. Nggih, Baik, betul boleh Bapak. itu digital skill betul. Yuk. Kemudian dari sisi digital culture itu diperlukan budaya kerja paperless dengan memanfaatkan barcode dan link tree untuk administrasi laboratorium. Lalu Itu dari gini, aspek, sebentar. nggih, Nanti baik Bapak. kalau kita bicara budaya itu harusnya pembiasaan. Nih itu. Nggih, betul Pak. Pembiasaan dalam Pembiasaan. kerja, pembiasaan menggunakan berbasis barcode link tree itu oke, itu betul. Terus digital Nggih. etiknya. Baik, dari aspek digital etik itu penting adanya panduan data administrasi yang transparan, akurat, dan tidak mudah disalahgunakan. Bentar. Lalu, Digital nggih, etik itu apa sih kemarin? Etika dalam berdigital. Kalau iya. penjelasannya menetapkan panduan agar data administrasi bla 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 itu kira-kira sesuai enggak? Kurang Keterkaitan gitu itu. Pak. Iya, itu kurang pas Iya, ya keterkaitannya. nggih. Maka nanti kalau menuangkan di rancangan itu dipastikan ya, ya boleh salah satu, boleh dua-duanya. Tapi ketika tidak sesuai, ya jangan dicantum gitu. Oh, nggih, baik Bapak. Yang ketiga coba. Nggih, saya lanjutkan nggih Pak. Oke. Selanjutnya dari sisi digital safety, itu perlu pengelolaan data yang aman dengan backup rutin dan akses penyimpanan yang memadai. Begitu. Oke, Kemudian, betul itu betul. Perlindungan data. ya, Kita kemudian seperti ya. untuk menjawab isu tersebut, solusi yang ditawarkan adalah digitalisasi administrasi laboratorium IPA melalui barcode yang terhubung dengan link tree. Jadi nanti link tree Oke. ini akan berisi beberapa file seperti daftar hadir, jadwal kegiatan Oke, praktikum. udah paham itu. Oke. Terus data Ya, dapat diakses real time ya, data dapat dengan diakses barcode. secara real time dengan scan barcode. Kemudian penyimpanan data akan disimpan di dalam drive dengan backup rutin untuk keamanan sekaligus upaya mendukung budaya kerja paperless tersebut, Oke, Bapak. isu berikutnya ada, isu dua. Oke. Selanjutnya isu kedua, silahkan Mbak Ama. Satu ini sudah cocok, ini isunya sudah keterkaitannya sumber sudah ada, Smart ASN. Terus yang kedua coba, ya diantar turunkan. Ya, untuk isu yang kedua yaitu kurangnya literasi halal di kalangan UMK di kantor Kemenak Kabupaten Sragen. Deskripsi isunya yaitu didapatkan data terbaru dari BPJPH bahwa pendaftaran sertifikasi halal di Kabupaten Sragen hanya berjumlah 598 dan menjadikannya Oke, sebagai daerah dengan baik. pendaftaran sertifikasi halal terendah kedua di Cukup. Jawa Ini Tengah. nanti menjadi data dan fakta ya dalam deskripsi Iya, itu di bab 3. Terus dampaknya apa hal dampaknya? Dah, dampaknya hal tersebut terjadi karena kurangnya literasi halal di kalangan UMK Kabupaten Sragen. itu Dampaknya yaitu sebentar, sebentar itu sertifikat halal terhambat. Itu berarti penyebab ya nanti ya. oh iya. Mm-mm.
Terus keterkaitan smart ASN-nya apa? Keterkaitan dengan pilar Smart ASN yaitu yang pertama digital skill, PJPH harus terampil menggunakan media digital untuk sosialisasi. Lalu yang kedua Hmm. digital culture, membangun budaya sadar halal melalui platform digital. Oke, melalui platform digital ya. Sebenarnya nanti lebih pada pembiasaan penggunaan platform digitalnya. Oke, terus. Oh ya. Lalu digital etik yaitu memastikan informasi halal yang disampaikan akurat dan tidak menyesatkan. Mhm. Lalu digital safety yaitu melindungi data UMK yang ikut dalam sistem Oke, sertifikasi halal perlindungan online. data. Boleh. Ya. Lalu solusinya yaitu edukasi berbasis aplikasi digital dan sosialisasi online melalui media sosial dan berkolaborasi dengan penyuluh dan pendamping PPH. Ya, nanti edukasinya ya itu ya nanti. Jadi optimalisasi edukasi berbasis aplikasi digital nanti menjadi judul gitu ya. Boleh. Coba yang ketiga Ya. apa? Yang ketiga. Yang di Isu yang ketiga, belum optimalnya perencanaan penganggaran belanja modal di UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Deskripsi Oke. isunya, perencanaan penganggaran belanja modal di UIN Zaizu Purwokerto saat ini belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh belum tersusunnya SOP yang bagus serta belum adanya sistem pengajuan berbasis digital yang terintegrasi. SOP Ada, ya, karena Nggih, ya Bapak. penyebabnya apa itu? Dampaknya apa itu? Adapun dampaknya yang pertama, proses pengajuan anggaran menjadi tidak efisien, risiko kesalahan dan duplikasi anggaran, dan keterlambatan pelaksanaan program. Oke. Adapun dari isu tersebut, keterkaitannya dengan pilar Smart ASN, yang pertama digital skill, dengan meningkatkan kemampuan ASN mengoperasikan platform digital untuk pengajuan anggaran. Yang kedua digital culture, membangun Oke, budaya kerja operasian yang platform. Nanti operasionalisasi platform digitalnya jelas ya, apa gitu ya nanti ya. Nggih, nggih, Pak. Spesifik gitu. Coba yang culture, digital culture. Yang digital culture membangun budaya kerja yang kolaboratif dan disiplin dalam menerapkan SOP guna menciptakan ekosistem kerja digital yang terintegrasi dan profesional. Yang ketiga, digital etik mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran melalui pemanfaatan teknologi digital. Yang keempat, digital safety. Akuntabilitas ya, akuntabilitas itu akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Oke. Oke. Yang keempat, digital safety menjamin keamanan data dengan sistem pengajuan digital yang terlindungi dan terintegrasi. Ya, kalau ini sudah ada ya, semua aplikasi sakti kan mengarah ke sana semua. Oke. Solusimu apa solusi? Adapun solusinya yang pertama, menyusun manual book dan SOP alur pengajuan perencanaan belanja modal guna memberikan acuan yang jelas. Yang kedua, membuat link Google Form. Sebentar. SOP itu pemenang siapa sih? SOP-nya nanti disusun oleh tim kerja berencana, Tim berkoordinasi. kerja. Nggih. Nanti kita sebagai ASN kan nanti dibatasi aja, misalnya hanya menyusun manual book. Karena kalau Nggih. dalam SOP nanti pekerjaannya menjadi ya bebannya bertambah. Coba nanti direnungkan. Kalau manual book boleh, itu wewenang kita sebagai seorang perencana penganggaran. Tapi kalau sudah SOP nanti ranahnya pimpinan nanti. Gitu. Nggih. Nanti kalau misalnya mau penyusunan manual book gitu saja malah pas, manual book Nggih. alur pengajuan perencanaan. Yang kedua, dengan membuat link Google Form dan Google Spreadsheet untuk pengajuan tiap unit agar terintegrasi guna mempermudah pengumpulan dan konsolidasi boleh. data secara real time. Yang ketiga, mensosialisasikan manual book tadi dan alur pengajuan belanja modal kepada tiap unit guna memastikan pemahaman dan implementasi yang seragam di seluruh unit kerja pengusul. Ya, nanti Gitu, dipastikan ya yang menjadi tadi kan solusi dari judul kita itu 3 syaratnya tadi. Oke. Dalam rangka mengatasi hal yang negatif, fokus pada tugas wewenang kita, kemudian lokus pada instansi kita. Itu ya. Kalau SOP itu ranah pimpinan nanti. Oke. Cukup? Pak. Ya, 3B masih ada cukup? Atau masih ada isunya? Masih Bapak, selanjutnya disampaikan Mbak Dela. Ya, lanjut coba Mbak Dela. Baik Bapak, isu selanjutnya yaitu belum optimalnya layanan repositori tugas akhir Coba mahasiswa. di enter dulu. Nah, oke. Oh iya, baik. Sudah terlihat Bapak? Oke.
Baik, untuk isu selanjutnya yaitu belum optimalnya layanan repositori tugas akhir mahasiswa di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Di sini Oke. saya mengangkat isu di mana menggambarkan kondisi sistem penyimpanan skripsi dan tugas akhir S2 atau tesis belum berjalan maksimal dengan baik dari segi fungsi maupun pemanfaatannya, karena tugas akhir ini masih berupa data di folder komputer, belum didigitalisasikan dan dilayangkan ke mahasiswa. Hal ini dapat terlihat dari masih terbatasnya jumlah karya yang terunggah juga, kurangnya pembaruan data antarmuka yang kurang ramah karena harus masuk ke komputer, serta keterbatasan fitur pencarian dan akses. Nah, dari isu ini, dampak yang terjadi yaitu dosen dan juga mahasiswa, khususnya di fakultas, itu kesulitan untuk mendapatkan referensi tugas akhir yang juga berakibat pada variasi dan juga kebaruan dari penelitian. Oke. Adapun untuk keterkaitan dengan pilar Smart ASN, yang pertama berkaitan dengan digital etik, di mana memastikan pengelolaan repositori dilakukan secara bertanggung jawab, menjaga keamanan dan privasi data karya ilmiah, serta menjunjung integritas akademik. Di sini usulan solusinya adalah menggunakan sistem Sebentar. SLIM. Memastikan pengelolaan repositorinya secara bertanggung jawab menjaga keamanan. Ini lebih pada digital etik apa digital safety untuk menjaga keamanan data dan privasi data ini, karya ilmiah ini. Digital safety, Bapak. Iya, harus keterkaitannya harus pas loh ya. Baik, Bapak. Bukan etiknya, tapi di situ keamanan datanya. Terus yang kedua coba. Yang kedua berkaitan dengan digital culture, di mana dengan adanya sistem yang baru akan menumbuhkan budaya kerja yang adaptif terhadap teknologi dan juga memungkinkan untuk kolaboratif lintas unit. Agar layanan repositori tidak hanya menjadi arsip pasif, tetapi juga berkembang sebagai pusat pengetahuan yang aktif untuk dimanfaatkan seluruh sivitas akademika. Ya, itu menumbuhkan budaya kerja. Oke. Yang ketiga apa itu? Yang ketiga, berkaitan dengan digital skill, dapat meningkatkan kompetensi ASN dalam mengelola sistem repositori, mulai dari mengelola repositori, digital skill. Terus, yang keempat berkaitan dengan digital safety, yaitu menyusun dan menerapkan SOP berkaitan dengan pengelolaan dan keamanan data repositori, termasuk kebijakan privasi, perlindungan hak cipta, serta mekanisme validasi keaslian karya ilmiah agar repositori terpercaya dan juga etis, Bapak. oke, itu digital skill juga nyambung. Yang nomor satu ya, solusimu apa sih? Baik, untuk solusinya yang pertama mengembangkan sistem repositori yang user friendly dengan fitur pencarian cepat, filter, dan rekomendasi otomatis. Di sini saya akan menggunakan sistem dari perpustakaan yaitu SLIMS. Oh, sudah ada ya itu ya. Iya, sudah ada Bapak, tinggal nanti. Fitur-fiturnya sudah mengacu untuk pencarian, untuk penyimpanan dan pencarian repositori belum? Sudah Bapak, nanti bisa di-upgrade sesuai dengan perkembangan yang terbaru. Oke, di situ sudah ada SOP-nya? Belum ada. Oke, sebenarnya nanti yang keempat digital safety tadi juga pertanyaan bagi saya SOP-nya. Oke, yang kedua menyusun. Yang kedua adalah menyusun standar etika penggunaan repositori. Bentuknya apa ini? Panduan apa buklet? Panduan, Bapak. Oh, bantuan. Nanti langsung aja panduan. Oh, baik. Nah, ini yang ketiga membuat panduan juga. Betul, Bapak. Kalau untuk yang kedua ini lebih kepada etika penggunaannya, karena di situ memuat hak pemilik karya ilmiah tersebut. Untuk yang ketiga lebih ke secara teknis untuk panduan aksesnya. Kalau mau seperti itu, kenapa enggak yang kedua bentuknya dalam infografis saja? Oh, baik. Berarti untuk yang kedua dalam bentuk infografis nih, Bapak? Iya, menyusun infografis tentang standar etik penggunaan repositori. Itu pas nanti. Baru ya nomor 4 panduan. Boleh dibalik sih, nanti buat panduan dulu, baru ada infografis dari isi etik penggunaan repositorinya. Itu boleh. Baik Bapak, terima kasih atas masukannya. Ya, dan yang terakhir menjadikan repositori rujukan utama dalam penelitian internal kampus. Jadi nanti dalam bentuk sosialisasi penggunaan repositori. Ya. Bagus, cukup ya. Terima kasih Bapak. Masih ada kelompok 4.
Kelompok 3 cukup ya, saya kira bagus lah dari empat-empatnya isu itu udah nyambung gitu. Nanti tinggal teman-teman terapkan di LK5 itu sebenarnya. Tinggal mindah-mindah gitu. Isu utamanya, sumber isunya apa, keterkaitannya apa, selesai. Gitu. Apa yang kelima? Coba. Baik Bapak, yang terakhir isu kelima yaitu belum adanya sosial media terkait publikasi sertifikasi halal di Kemenak Kabupaten Sragen. Instalasinya di Kemenak Kabupaten Sragen. Deskripsi isunya belum adanya sarana media sosial apapun di Kemenak Kabupaten Sragen khusus layanan halal dikarenakan adanya formasi Oke, pengawas jaminan produk halal ya itu masih baru. cukup. Isu ini cukup. Terus kira-kira Kemudian dampaknya? dampak isunya yang pertama informasi terkait program, regulasi, prosedur, serta capaian sertifikasi halal terhambat. Kemudian Oke, rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai baik. pentingnya sertifikasi halal, prosedur pengajuannya, serta manfaat yang diperoleh. Terus yang Kemudian keterkaitannya? keterkaitannya dengan pilar Smart ASN yang pertama tentang etika digital yaitu pengelolaan media sosial dilakukan berlandaskan etika digital seperti menjaga akurasi informasi, menghindari hoaks serta menghormati norma dan budaya masyarakat. Kemudian informasi yang disampaikan pada sosial media tersebut secara jujur, transparan dengan bahasa santun, tidak provokatif serta inklusif. Oke, betul ya. Digital etik itu oke. Itu nyambung. Terus? Kemudian budaya digital yaitu dengan adanya media sosial, publikasi sertifikasi halal lebih sesuai dengan pola komunikasi masyarakat saat ini yaitu berbasis digital dengan cepat, interaktif, serta berbasis visual. Kemudian media sosial ini dapat mengembangkan kolaborasi digital antara berbagai pihak yang terlibat secara terbuka dan lebih responsif. Jadi di situ publikasi harusnya ada kata pembiasaan atau budaya publikasi gitu muncul di situ. Itu Oh, baik, enggak. Bapak. Terus yang digital scale apa? Yang keterampilan digital yaitu dalam produksi konten baik infografis maupun Oke, video, ya serta kemampuan betul. dalam pengelolaan media sosial. Ya, itu sudah betul itu. Untuk grafis, video itu keterampilan membuatnya, kontennya. Yang terakhir, saya Yang terakhir yaitu keamanan digital, yaitu setiap konten yang diunggah harus diverifikasi ulang agar terhindar dari hoaks, misinformasi, maupun manipulasi data, serta melakukan monitoring keamanan media sosial secara berkala. Oke, udah bagus itu. Terus solusinya apa itu tadi? Solusinya yang pertama yaitu membuat serta mengelola akun media sosial resmi sebagai sarana komunikasi dan membagikan informasi kepada masyarakat luas. Terus yang kedua, Yang kedua yaitu menyusun SOP pengelolaan media sosial yang sesuai dengan aturan yang berlaku. lebih pasnya apa itu? Kalau di situ menyusun tuh panduan apa SOP? SOP itu ada alur, ada macam-macam gitu. Apa Ini tak panduan Bapak. boleh panduan, boleh tata tertib gitu, lebih gampang nanti. Tinggal Nggih, Bapak. selesai ditandatangani pimpinan, sudah selesai. Terus yang ketiga merancang strategi konten yang menarik. Oke, itu bisa melakukan kolaborasi dengan dinas terkait PPJPL ya. Oke, itu benar. Mengintegrasikan media sosial yang ada dengan website ataupun aplikasi resmi Kemenak ya itu ya. Nggih, Bapak. Oke, baik. Cukuplah bagus nanti teman-teman. Baik, Ya, ya. terima kasih Bapak. Baik. Ya, cukup di stop circle-nya. Dari lima-limanya isunya bagus. Solusinya juga banyak sesuai dengan wewenangnya. Teman-teman sekalian, 4B mau menampilkan enggak? Waktu kita ternyata juga sudah masuk waktu zuhur. Kalau mau Oh, menampilkan sekilas 4B, monggo Bapak, gimana enaknya? boleh tampilkan agak cepat nanti saya langsung mencermati. Ini yang terakhir nanti. Karena setelah ini teman-teman bimbingan ya dengan coach masing-masing. Iya, Kalau Bapak, kelompok jam satu 1. diundur besok, insya Allah, Pak. Oh gitu beda-beda. Ya enggak apa-apa. Beda-beda. Nanti saya kan jam 1 khusus yang bimbingan saya. Ya, dibaca boleh Mbak Lia. Siapa yang membacakan? Baca.
Suaranya kok enggak ada? Saya akan menjelaskan terkait Ya. isu di instansi MTSN 2 Boyolali, yaitu kurangnya penguasaan hotnasi siswa dalam menulis huruf Arab secara benar dan rapi dalam pembelajaran bahasa Arab. Deskripsi isunya, banyak siswa yang mengalami kesulitan menulis huruf Arab secara baik dan benar. Masalahnya sering muncul itu adalah bentuk huruf tidak proporsional, terus cara penulisannya yang kurang tepat, serta tulisan sulit terbaca. Bila digitalnya, siswa belum... Sebentar, nanti penyebab ini siapa sih? Karena kurangnya penguasaan hot naski itu yang akan disoroti, penyebabnya siapa sih? Penyebabnya itu pembelajarannya kurang, pembelajaran menulisnya itu kurang terbiasa menulis. Pembelajarannya itu tanggung jawab siapa sih? Tanggung jawab Guru. Oke, coba nanti kita lihat di solusinya. Pilarnya apa? Digital culture, siswa belum terbiasa memanfaatkan biodata untuk mendangkut. Kenapa di sini kita nyalain siswa? Nah, nanti gitu. Harusnya bukan. Kenapa siswa tidak terbiasa? Jangan-jangan gurunya tidak menyuruh. Harusnya dibalik. Guru belum terbiasa memanfaatkan. Yang memanfaatkan itu kan nanti gurunya dulu. Sehingga siswanya jadi tidak menguasai tadi. Gitu. Nanti kalau teman-teman melihat itu, meneropong gitu, men-scanning, itu dilihatnya dari unsur kitanya. Itu ya. Kita tidak boleh menyalahkan siswa, digital skill siswa. Siswa kurang memiliki keterampilan menggunakan perangkat digital. Siswa itu tidak salah. Siapa yang salah? ASN-nya. Siapa ASN-nya? Gurunya. Itu teman-teman ya. Nanti kalau mengaitkan gitu ya. Kita tidak menjudgment yang kita layani. Tugas kita melayani publik. Publiknya guru siapa? Siswa. Maka nanti digital skill-nya itu yang lemah digital skill-nya siswa apa guru duluan? Guru yang disorot gitu ya. Nah, maka misalnya guru misalnya keterampilan guru dalam menggunakan perangkat digital lemah itu boleh. Isu itu penyebabnya dari kita sebagai ASN yang kita soroti. Baru nanti kita menerapkan. Digital etik, siswa menyalin teks Arab dari internet tanpa membentuk huruf dan kaidah kode yang benar. Sama ini masih menyalahkan siswa. Gitu. Siswa belum dilindungi dari konten digital yang salah, warna Arab yang keliru. Ya itu betul, itu yang melindungi guru nanti harusnya perlu. Baik, dampaknya siswa lebih terbiasa menulis huruf Latin sehingga budaya literasi Arab lemah. Nah ini dampak ini terjadi betul siswanya seperti itu. Terjadi pergeseran budaya belajar, menulis Arab manual dianggap kuno. Ya itu dampak solusinya pelatihan bagi guru yang fokus pada teknik mengajar kod. Nah ini guru yang harus pengembangan kompetensi itu betul. Yang dilatih guru dulu. Jangan-jangan guru kenapa mempengaruhi siswa? Jangan-jangan itu. Mengadakan ekstrakurikuler kali-kali bagi siswa itu boleh. Ya, terus yang kedua apa kedua? Yang kedua selanjutnya Mbak Murni. Rendahnya literasi membaca pada siswa madrasah di era teknologi. Rendahnya ini membaca sehingga lebih lemah dan rentan dalam menghadapi arus informasi sehingga bisa menghambat tujuan madrasah. Bila dicirikan apa ini? Perlu menciptakan budaya membaca melalui teknologi. Oke. Yang ketiganya pemanfaatan aplikasi dan platform membaca. Itu digital skill ya. Terus digital etiknya perlu membangun kesadaran membaca. Kesadaran itu nyambung enggak dengan digital etik? Yang ketiga, menghindari konten berbahaya digital seperti itu boleh. Dampak siswa, guru,
orang tua, lembaga, masyarakat. Oke, solusinya pengembangan budaya membaca di madrasah. Rendahnya literasi membaca, pengembangan budaya membaca. Kenapa tidak langsung aja peningkatan ya? Peningkatan pengembangan budaya, pemanfaatan teknologi, peningkatan kompetensi guru dalam literasi. Nanti 3 solusi itu kalau bisa digabung menjadi sebuah pernyataan gitu. Jadi misalnya peningkatan budaya membaca atau peningkatan literasi membaca pelajar siswa dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai media literasi guru. Itu sudah. Nanti bisa solusinya cukup 1 kalimat yang menjadi judul. Terus yang ketiga siapa? 3 apa? Kurang optimalnya pelayanan terkait persuratan. Pelayanan persuratan sudah baik namun belum optimal karena belum sepenuhnya terdigitalisasi. Oke. Pilihan digitalnya terdapat kerja yang cenderung manual. Sepenuhnya terbiasa belum terbiasa harusnya. Belum sepenuhnya. Oke, betul. Digital skill sistem yang ada saat ini belum mengcover sepenuhnya. Mengcover apa ya ini ya? Dihubungkan dengan keterampilan digitalnya belum muncul itu. Digital etik belum ada kebijakan terkait pengelolaan dokumen digital. Kebijakan pengelolaan etika ya ini. Digital safety perlu penjaminan dokumen aman. Oke. Dampaknya petugas harus sulit pemanfaatan. Solusi optimalisasi digital, kemudian memastikan alur pelayanan. Oke, ini bisa ya, tapi nanti ada bagian-bagian yang khususnya di tadi seperti sudah ada. Oke, yang berikutnya ada isu apa lagi? Arsip pencatatan nikah masih bersifat manual. Oke, ini bila digitalnya keterampilan pegawai menggunakan teknologi belum. Oke, bisa untuk mulai. Digital safety-nya upaya melindungi data dokumen nikah. Ya, ini safety-nya. 2 ya, digital skill safety. Boleh jadi 2 saja, tidak harus 4-4-nya ya teman-teman. Dampaknya kehilangan, sulit pencarian, layanan terhambat. Oke, solusinya implementasi digitalisasi arsip berbasis cloud. Oke, betul. Penyediaan database terintegrasi dari Dijen Bimas. Bisa ini. Pelatihan SDM KUA agar melek digital. Ya, saya kira punya Mas Rifai juga bagus ini, sudah cukup nih. Masih ada? Terakhir ya. Berkaitan dengan kode etik. Isunya yaitu penguatan biaya kerja dan citra instansi. Masih ada yang terlambat dalam dan tidak konsisten presensi. Ini kalau lebih pasnya di manajemen ASN ya ini ya teman-teman ya. Isunya Mas Ririn, Mbak Ririn Kesmanter. Bila tidak pelayanan berbasis teknologi, pendampingan pegawai, pengadaan sarana. Ini belum terkait dengan digital skill, digital etik maupun digital safety dan culture ya. Dampak masyarakat pegawai rekan kerja, solusi pengawasan atasan, mengingatkan pegawai. Ini wewenang atasan ya, bukan solusi dari ASN sebagai peserta lacar ya. Evaluasi rutin juga. Oke, cukup ya Mbak ya. Masih ada, cukup. Baik teman-teman, kembali nanti dari LK3 itu, teman-teman kalau sudah dengan pembimbing masing-masing, coba data-data tadi bisa dimasukkan di LK5. Di LK5 sekaligus nanti ditapis. Jadi di hari besok itu kan hari ke-13, teman-teman harus sudah bisa menentukan 5 isu. Kan diupload di BLC itu di hari ke-13 itu. 5 isu yang disertai deskripsi. Cara membuat deskripsi paling tidak dari kelompok 1A, 2A, 3B, 4B itu nanti bisa dijadikan bahan acuan gitu.
Ini ya pertemuan kita pas sampai jam ini dan teman-teman tentunya mudah-mudahan ini bisa memberi ya wawasan lah sebelum nanti teman-teman betul-betul dituangkan dalam perancangan aktualisasi dengan coachnya masing-masing. Harapannya sudah mulai ada gambaran lah bagaimana sih memilih isu, bagaimana melakukan scanning. Scanning isu itu dilihat sumbernya, apakah dari manajemen ASN atau Smart ASN atau dari dua-duanya boleh, pertanyaan Mbak Aulia tadi. Tapi nanti di kolom ketiga itu keterkaitannya itu harus diberi deskripsi penjelasan gitu. Sehingga saya coba sekilas gitu ya, saya coba kalau ada saya tampilkan biar teman-teman ada gambaran sih. Bab 3 itu. Saya kemarin sudah menampilkan belum tuh teman-teman? Contoh gitu, sekilas di bab 3. Jadi kita sudah melakukan ini semua. Harapannya nanti untuk yang saya coba carikan contoh biar teman-teman ada gambaran. Satu aja lah. Bebas, saya cari bebas. Jadi teman-teman nanti harus sudah mulai berpikirnya di ini. Bab 3. Sudah mulai berpikir di sini ya. Ini. Deskripsikan isu. Ini kan bab 3 ini. Mulai berpikir dari bab ini. Berpikirnya dari bab 3 dulu untuk bab 1, 2 nanti. Jadi bab judulnya kan babnya itu rancangan. Ada identifikasi dan deskripsi isu. Ini nanti, contohnya ini. Isu belum optimalnya pelaksanaan bimbingan perkawinan menggunakan media digital di bla bla bla. Ada fakta atau datanya. Ini penjelasannya tadi. 5 orang mediator bin belum melakukan pembimbingan menggunakan media digital. Jadi itu data real yang ada di KUA. Misalnya ini kurangnya penggunaan media digital dalam meningkatkan informasi layanan. Ini ternyata 73% masyarakat masih ini. Ini teman-teman melakukan observasi singkat. KUA kecamatan belum memiliki media sosial. Ini. Yang ketiga, isunya apa, datanya apa, itu dideskripsikan. Yang keempat, belum terprogramnya pencetakan kartu nikah. Oh, berdasarkan laporan pelayanan nikah sebanyak 700, per tahunnya tidak ada pencatatan nikah, misalnya. Belum maksimalnya ASN dalam bidang administrasi di sini. Kalau sudah isu itu semuanya ada, dibuat ini teman-teman. Ini isu, sumber isu, keterkaitannya. Keterkaitan agenda 3. Contoh, belum optimal pelaksanaan bimbingan dengan media digital. Oh, berarti Smart ASN sumber isunya. Maka permasalahan ini berkaitan dengan Smart ASN yang mana? Oh, digital scale. Kenapa? Ada penjelasannya tadi. Seperti yang teman-teman jelaskan tadi. Tinggal dipindah di kolom ini. Merupakan 2 ini. Isu 2, kurangnya penggunaan media digital. Meningkatkan informasi layanan. Oh, Smart ASN. Berkaitan dengan apa Smart ASN? Dijelaskan, dideskripsikan. Ini nanti teman-teman membuat sampai tabel 31. 5 misalnya. Belum maksimalnya kinerja ASN dalam bidang pengadministrasi. Oh, manajemen ASN. Berkaitan apa? Oh, ternyata pengelolaan. Ini nanti teman-teman. Baru nanti berpikir selanjutnya. Jadi dari LK kita, LK2, LK3 itu nanti mengarah di LK5. Harapannya teman-teman sudah ada gambaran lah. Mulai mikir fokus di diri sendiri nanti. Di LK5 itu. Kalau tadi kan masih mikir secara umum. Baik, saya kira gitu ya teman-teman ya. Untuk pertemuan kita siang hari ini cukup. Yang nanti bimbingan dengan saya jam 1 kita bimbingan.
Nanti yang lain menyesuaikan dengan coach-nya masing-masing. Ini pas jam 12 kurang sedikit. Saya akhiri. Sebelumnya mau ada yang menegaskan atau menanyakan? Kalau tidak ada, saya tutup. Cukup ya semuanya ya? Oke, baik, cukup teman-teman pertemuan kita. Artinya apa? Agenda 3, sinkronus 1, sinkronus 2, dan sinkronus 3 saya anggap cukup. Nanti tinggal teman-teman di RK5 itu kalau mau dikonsultasikan dengan coach-nya masing-masing, dengan pembimbingnya masing-masing. Yang dengan saya ya nanti saya menelaah satu persatu gitu dari 10 atau perwakilan lah, lihat waktunya. Gitu ya teman-teman ya. Kita tutup bersama-sama pertemuan kita. Agenda 3, sinkronus 3 dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, sekaligus Zoom nanti saya tutup. Saya kembalikan panitia, ada enggak panitia? Panitia enggak ada? Udah, kita tutup aja ya teman-teman. Silahkan live out room-nya. Dan terima kasih untuk semuanya. Matur Saya nuwun nggih, ya, Pak. terima kasih. Makasih banyak, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Bapak. Bapak. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Zoom, Pak. Zoom saya tutup ya. Tidak ada Nggih, panitia yang saya tutup. Oke, Bapak. terima kasih. Matur nuwun. Selamat siang. Yang Selamat mau siang. makan, Siang, monggo. Pak. Siang, Ya, Pak. silakan. Yang tidak Nggih, puasa Pak. mau makan. Nggih, Oke, Pak. terima kasih. Sampai selesai. Ya, silakan live. End meeting saya tutup.